Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalul alimi ishfa tashaffa. Fa inna ma kanat manfaatuka linnasi. Dan dikatakan kepada orang alim, Ishfa tu syaffa. Ishfa tu syaffa. Berikan syafaat maka engkau akan bisa memberikan manfaat, dikabulkan pensyafaatannya, pertolongannya. Allah menyebutkan fa innama kanat manfaatuka linnas, karena selama hidup di dunia itu taruh atas, jangan taruh sana. Karena kemanfaatanmu mulai dalam kehidupan dunia. Karena kemanfaatanmu mulai pada kehidupan dunia. Jadi kalimatnya di sini ini menunjukkan satu kemuliaan ya. Kalau di hari kiamat kelak al-abid, orang ahli ibadah, ya masuk surga sudah. Karena memang manfaatnya ada untuk kamu. Tapi kalau untuk orang alim lah, manfaat untuk diri ente pribadi dan juga kepada yang lain. Makanya di sini kalau ini dilebarkan masalah, kalau misalnya kita pengajar ya, otomatis kan dibutuhkan waktu. Makanya dalam hal ini seorang pengajar itu sebetulnya tidak boleh disibukkan untuk urusan ma'isyah. Sebetulnya dicukupi agar apa? Agar fokus kepada pengajaran tok. Nah, saya kan ndak ngajari iyo kerja dewi. Akhirnya ngelambiar. Seenaknya sendiri. Iya benar? Tapi tidak boleh seperti itu. Fokus. Ya. Kalau kebarengan misalnya, namanya orang alim, harus manfaat. Dia ngajak orang baca Quran, ente baca Quran. Ngajak orang sholawat, ya ente sholawat toh. Jangan cuma ngajak toh, otomatis bebannya dua dia. Apa itu? Ngajar dan rutinitas dirinya sendiri. Nah, kalau ketika itu berbarengan antara ngajar dan kegiatannya dia, maka dahulukan untuk yang ngajar. Kenapa? Manfaat umum pahalanya 2 di sisi Allah, bahkan lebih. Paham ya? Iya, harus ngosokkan waktu. Ada satu orang alim pernah mengatakan sama kita, alim itu harus ada waktu khusus untuk dia menyendiri atau untuk dia bermunagosyah, untuk apa? Bermusyawarah, membahas dengan sama alimnya, yang sama ngertinya. Harus ada waktu itu. Nggak bisa. Paham ya? Itu. Nah, nanti di hari kiamat, karena memang orang abid itu manfaat kepada dirinya saja, ya sudah masuk surga. Tapi kalau orang alim enggak, berikan pertolongan yang lainnya. Otomatis derajatnya di surga lebih tinggi. Karena apa? Menyamai Nabi. Allahumma sholli alaihi. Meskipun enggak bisa sama, tapi tugasnya ini da'bun Nabi. Adatun Nabi, kebiasaannya Nabi seperti itu. Dia mendapatkan bagian seperti itu juga nanti. Gitulah, besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis yang sering kita dengarkan, Nabi bersabda,
Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minan nas ba'da ayyutiyahum iyyahu. Sesungguhnya Allah tidak dengan tiba-tiba mencabut ilmu. Al-ilm apa? Syariat, ya kan? Minan nasi, dari manusia. Ba'da yu'tiyahum iyahu, setelah Allah memberikan ilmu itu, setelah Allah memberikan ilmu itu kepada mereka manusia. Setelah Allah memberikan ilmu itu kepada mereka manusia. Diberikan kan? Walakin yuzhibu bizhabil ulama. Tapi Allah akan menghilangkan. Allah akan menghilangkan itu ilmu dengan wafatnya para ulama. Fakullama dhahaba alimun dhahaba bima ma'ahu. Maka setiap satu orang alim meninggal, maka setiap satu orang alim meninggal, maka dia pun akan membawa ilmu yang ada pada dirinya. Bima ma'ahum minal ilmi. Sudah meninggal. Tidak ada gantinya ya. Na'udzubillah, tidak ada gantinya. Apa yang terjadi? Hatta idza lam yabqa illa ru'asa'an juhalan. Sehingga tidak tersisa hanya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ayyus'alu, mereka ditanya tentang satu masalah. Ayyus'alu, mereka ditanya tentang satu masalah. Apa yang terjadi? Aftau bi ghairi ilmin, maka dia pun menjawab tanpa didasarkan ilmu. Menurut saya, menurut hemat saya, tidak butuh menurut kono, Imam Syafi'i. Menurut kitab kok menurut saya. Menurut saya. Menurut saya, menurut hemat saya, dalam pandangan saya. Sopo yang butuh pandanganmu? Tidak ada yang butuh pandangannya ente. Pandangannya kitab, pandangannya ente. Wes, terus apa? Fayudilluna wayudallun. Mereka sesat dan mensesatkan. Awake dhewe sesat, nyesatkan wong. Naudzubillah ya. Oh, ya tidak kepingin. Cuma kalau sesat sendirian itu sih mending. Ya apa sesatnya? Ya itu. Ilmu yang pertama kali dicabut, warisan. Makanya saiki lek ngomong warisan, ente ngomong lidzakari mitlu hadzil unsayain, ngamuk. Laki-laki sama dapat bagian 2 dengan perempuan, tidak bisa bagi rata. Wong Islam, tak kono KTP ini Islam. Gimana? Qala al-Iraqi. Ya. Ada riwayat yang mengatakan apa? Ittakhadhan nasu ru'asa'an juhalan. Fadallu wa adallu. Riwayat yang lain.
riwayat yang lain, ya. Ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau biqaulihim fadallu wa adallu. Mereka sesat, adallu menyesatkan, mereka menyesatkan. Awake dhewe sesat nyesatno wong. Berarti ini apa? Fayudilluna. Ya. Dolla yadillu ya. Wa yadilluna, fayadilluna ya. Fayadilluna terus wa yudallun. Fayadilluna. Wa yudillun. Menyesatkan. Lek awake dhewe sesat ya kok sesat sang dhewe. Iki ngejak wong. Ada gambarannya itu dalam satu riwayat disebutkan ada nanti naudzubillah semoga bukan zaman kita orang. Ada satu zaman nanti ada orang itu buta meminta panduan orang buta. Bukan dohir ini, makna kiasan. Wong buta butuh dituntun, tapi sing nuntun buta pisan. Nah iso nabrak karu-karuan. Dan Imam Bukhari, apa Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan apa? Minal ibadi badalum minan nas. Imam Bukhari berkata, minal ibadi badalum minan nas. Ada dari hamba-hamba Allah itu pengganti dari yang lain. Jangan takut. Kita dengarkan Al-Faqihul Muqaddam. Sekarang ini ada. Dengarkan Habibullah Haddad. Sekarang ini ada. Ada. Dari kelompok manusia itu yang mereka akan menggantikan sama yang lain. Sifatnya seperti Sayyidina Umar, sifatnya seperti Sayyidina Abu Bakar, sifatnya seperti Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ada. Ada. Ya. Kok Sayyidina Ali ku berisik ya. Ngamuk omongannya. Iya. Iya, Mahrus. Anak ngomong, lek kok Sayyidina Ali ku modelnya berisik ya. Wedi ya. Jangan takut, tidak apa-apa. Ini pendapat kok. Urusan ini tidak percaya, ya terserah. Kita mengamati seperti itu. Tidak ada masalah. Bukan sesuatu yang qat'i, ya bukan sesuatu yang qat'i. Ente menafikan pun bukan sesuatu yang qat'i. Kan gitu. Ente menafikan misalnya, menafikan. Dikatakan tidak ada, ya tidak qat'i bisa. Podo ae. Tidak ada, bebas berpendapat kok. Dan ini tidak berhubungan dengan hal haram kok. Iya, itu ono macam-macam. Ada orang itu yang dakwahnya cuma bantu tok, fulus, bantu. Sekali Sayyidina Utsman itu, ya, darurat Sayyidina Utsman itu, darurat. Pernah kejadian yang sama satu apa itu Yahudi itu, yang Nabi menginginkan untuk tanah tadi itu, tapi tidak dijual sama Yahudi itu, akhirnya beli yang lainnya Sayyidina Utsman. Untuk apa? Untuk jangan sampai Nabi kecewa. Radhiyallahu ta'ala anhum. Dibelikan. Dan sampai sekarang itu terbukti ada di situ tanah wakofan milik Sayyidina Utsman. Sampai sekarang. Ada kebun kormanya itu. Sampai sekarang. Tersimpan. Karena apa? Kesungguhan. Ruwet. Golek ngono iku saiki soro. Ndak ada soro insyaallah. Ada yang harus ya insyaallah ya. Oh no. Biqabdil ulama. Kalau goblok-goblok kok wis mau wong sing alim-alim maka meninggal, itu maksudnya. Ya, makanya kesempatan untuk apa ini? Untuk menggali ilmu dari orang alim itu. Jangan sampai enggak. Eman. Kemudian banyak riwayat ini di sini. Banyak riwayat-riwayatnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man alima ilman, man alima ilman, fakatamahu. Di matanya aljamahullah, di syarahnya uljima, di syarahnya uljima, yaumal qiyamati bili jamim min nar, bili jamim min nar. Hati-hati ya, ini kalimatnya itu kalau di matanya man alima ilman, ilman, bukan man alimal ilma, bukan. Man alima ilman, ilmu apapun asalkan baik. Siapa orang yang mengetahui satu ilmu, siapa orang yang mengetahui satu ilmu secara umum, ilmu secara umum ini, paham? Fakatamahu, kemudian dia menyimpan ilmu tersebut dan disampaikan sama orang. Di matanya aljamahullah, Allah akan memberikan tali kekang. Kalau di syarahnya uljima, diberikan sama saja artinya. Siapa yang memberikan kekang? Ya Allah. Allah akan memberikan tali kekang seperti sapi itu. Apa jenis sapi ditorneng? Sing hidungnya itu? Ditongar, dimasukkan ke hidungnya sini. Tapi dari api neraka. Dari api neraka. Makanya tidak boleh. Oh ini rahasia perusahaan. Ojo, jangan, kasih aja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kecuali kalau dia orang kafir, musuh Islam, ya ojo. Sama muslimnya kasihan, kasih aja. Ente tidak akan dikurangi rezekinya gara-gara ente ngasih beritahu sama orang kok. Ya. Karena hubbud dunia yang tinggi, takut dia. Ya, kasih. Barang kerupuk on. Ndak kon ngandani kon hati-hati on. Bedi sopo dalam kerupuk. Misal, ndak boleh. Makanya di sini hadisnya ini ilman ya, ilman secara umum, bukan ilmu apalagi ilmu agama. Apalagi ilmu agama, ilman, ilmu apapun asalnya yang baik, ilmu yang baik tentunya ya. Riwayat yang lain, man su'ila an ilmin, riwayat yang lain, man su'ila an ilmin, yang ditanya tentang ilmu. Riwayat yang lain, ma min rajulin yahfadhu ilman. Ma min rajulin yahfadhu ilman. Riwayatnya seperti itu. Jawab, tidak apa-apa. Apa di antara keutamaannya ilmu, kata Sayyidina Ali, kalau harta kita infakkan secara dohir akan berkurang. Apalagi untuk kebutuhan pribadi kita ya berkurang. Gimana? Tapi kalau ilmu semakin kita berikan, semakin kita akan diberikan oleh Allah. Makanya guru-guru kita yang soleh, mereka hafal kitab ini, mereka hafal masalah itu kalkulator. Kenapa? Ya, lama ngajar. Habib Zain bin Semit itu dulu dikatakan beliau itu setelah di ribat tarim, kemudian kan sama Habib Muhammad Haddar kemana? Ke Baido. Ini tahu enggak? Ngajar di Baido itu 23 tahun. Ndak metu toko Baido. 23 tahun. Terus 23 tahun. Bayangno ini. Ndak metu toko Baido. Mungkin setelah wafatnya Habib Muhammad ya wallahu a'lam. Mau pindah ke Madinah. 23 tahun ngajar, 23 tahun.
Makanya orang kalau ngajar betul-betul yo gampang. Sudahlah. Makanya kalau punya keluarga, anakmu itu mulai teko pondok, ojo le kerja, mulai teko pondok dolang kerupuk. Enggak usah. Dan jangan mengatakan, enggak apa-apa wis engko templean. Lah, itu hina. Enggak, jangan. Ada mampunya. Itu mau kerja enggak ganggu. Kalau ganggu, dahulukan ngajar. Itu toh aman-aman. Nah, ada cerita yang anak share itu. Ada satu ustadz datang sama kiainya, sama gurunya ngomong, Ustadz anak walaful karena sekarang kesibukan kerjaan, anak tidak bisa sekarang ngatur, anak minta izin dulu. Ya katanya si gurunya ya tawak itu mau izin tidak ngajar, kacau kok, bangkrut tak karu-karuan, mencelat kabeh, balik maneng, aku ngajar maneng, tak karu-karuan. Iya, semua yang untuk Allah dan Rasul jangan khawatir. Semua yang untuk Allah dan Rasul jangan khawatir, dikasih sama Allah. Iya. Lah hebatnya itu kalau ada ulama yang sesugi alim, Said Muhammad Maliki kan ngono. Jadi kitab karang-karangannya sendiri dicetak-cetak sendiri dibagi-bagi no. Yo apa ini? Iya. Di karang-karang dewi, cetak-cetak dewi, masya Allah. Ya. Kemudian Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan ni'mal atiyati wa ni'mal hadiyati kalimatu hikmatin tasma'uha fatutwa 'alaiha thumma tahmiluha ila akhin lahu muslim fatu'allimuhu iyyaha ta'dilu ibadata sanatin. Halo. Makanya hadir pengajian ditulis ya. Dengarkan. Paling bagusnya pemberian, paling bagusnya pemberian dan hadiah yaitu kalimat hikmah, yaitu kalimat yang berisi ilmu. Tasma'uha yang kamu mendengarkannya, fatutwa 'alaiha, apa tutwa itu? Dilipat, maksudnya apa? Dijaga betul-betul. Kamu mendengarkannya dan kamu menjaganya. Summa tahmiluha, kemudian engkau membawanya ila akhin laka muslim, engkau sampaikan kepada saudaramu muslim. Kemudian apa? Tu'allimuhu, engkau ngajarkan kepada saudaramu muslim itu atas kalimat hikmah itu. Maka hal tersebut menyamai ibadah 1 tahun. Ya apa ini? Ibadah setahun. Maka dia wong alim udah jadi salib. Ada orang ibadah setahun, ngajari itu. Ngajari. Belum lagi ngajari sampai ngerti. Sampai ngajari yang lain. Setiap dia ngajari dia dapat pahala. Ya kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hakikat dunia ini. Hakikat dunia, ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat pula yang di dalamnya.
illa. Kecuali 3 ini toh. Lainnya laknat. Apapun isinya. Dunyoe beserta isinya laknat. Jauh dari rahmatnya Allah. Jauh. Kecuali apa? Zikrullah subhanahu wa ma walah. Zikir dan apa-apa yang menunjang zikir. Zikir dan apa-apa yang menunjang padanya zikir. Yang bantu, yang mensukseskan untuk ingat sama Allah. Zikir itu bukan cuma la ilaha illallah toh, bukan cuma sholawatan saja. Majelis ilmu, masjid, bahkan masjid itu harus merupakan akses untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Ya, makanya dikatakan apa? Dulu katanya Habib Abu Bakar Masyhur, sihonya itu bagus, keluar dari jami'. Tapi sekarang jadi mu'annats. Kuliahan apa? Jami'ah. Kuliahan itu basa Arabe jami'ah. Dulunya jami' lanang dadi wedok. Ya. Dulu ketika orang mengajar tanpa ada yang namanya bangku dan lain sebagainya. Tanpa adanya gelar, tanpa adanya apapun. Bertambah dengan bangku, dengan ini, dengan metode itu, dengan metode ini, maka ditakutkan keberkahannya bukan hilang. Ente lihat sekarang kejadian, pokoknya dapat ujian bagus, faham tidak faham, hilang maknanya, hilang. Ente lihat kadang-kadang ada ketika di pondok dia juara, bintang kelas. Tapi ketika terjun di masyarakat, nol. Justru yang biasa-biasa ini manfaat ngajar. Kenapa? Makna keberkahan dari dirinya hilang. Makanya hati-hati. Hati-hati. Apalagi ujian-ujian ngerepek. Ya percuma. Ngetik. Ya. Mulai mang serak. Mulai mang itu serak. Di situ. Belah. Ujian ngerepek, ujian takon, ya percuma. Bukan itu. Kenapa guru sekarang kok harus ngajarkan ujian dan sebagainya? Kan enggak gitu, enggak mau belajar, enggak ada semangat, hilang. Dianggap kalau juara kelas hebat. Lah, belum tentu. Belum tentu. Anda dulu punya teman. Taklimnya itu taklim dan sering disibukkan untuk ngurusi dapur. Di dapur itu. Untuk makannya santri, untuk ini, tapi taklim dia. Taklim. Nanti setelah taklim, cepet-cepetan ke dapur. Sekarang pondok, banyak muridnya. Ada satu kalimat yang pernah disampaikan Hai Umar. Hati-hati. Katanya beliau, bagaimana engkau di tempat pendidikan, seperti itu engkau di tengah masyarakat. Sudahlah. Itu, ini tuh. Dan itu kita buktikan loh. Itu kita buktikan. Kalau misalnya ada ya yang di pondok, waktu itu di pondok ngaji gitu ya. Dia kalau baca wirid, ya siono iku kadang mocok, kadang enggak. Keluar dari tempat pendidikan itu sama persis, bahkan lebih parah. Ada yang ngelanggar ini, ngelanggar itu, keluar dari pondok sama, bahkan lebih parah. Maaf, bahkan yang di penjara ada. Apa katanya beliau? Bagaimana engkau berada di tempat pendidikan, seperti itu ketika engkau keluar dari tempat pendidikan itu. Nah, hati-hati. Nggak peduli gitu ya. Kan ada itu, ada apa sama guru nggak peduli. Ada itu kadang-kadang gurunya ya seakan pisan ya, nggak diseneni. Lebih anak tak ajar kan. Biar anak tak ajar. Di tengah masyarakat tidak dirgani wong, tidak direken. Jadi
Kenapa? Keberkahan hilang. Dan ana tidak mengatakan orang yang dengan menggunakan sistem pendidikan seperti itu tidak berkah, bukan. Jangan salah tangkap ini. Yang ana maksudkan di sini, kalau tujuannya sudah bergeser. Lihat dulu, seperti Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Husin Al-Attas di Empang Bogor itu. Bungur. Kuburannya di Empang Bogor, tidak salah itu. Habib Ali. Itu ustadz-ustadz yang di Betawi, muridnya beliau. Ustadz-ustadz di Betawi. Dan kita lihat beliau tidak punya pondok. Jangan salah tangkap juga, yang punya pondok bukan. Artinya jangan orientasi ke sana. Ente ustadz-ustadz ini dibawa pulang. Oh, jauh pikir bagaimana juga buat pondok? Oh, nopo. Ini yang ada itu besarkan. Kalau ini besar ente terangkat. Itu loh. Jadi jaringan itu gurita, tahu gak? Kuat. Apalagi ini bagian nahwunya, ini bagian fikihnya, ini bagian ini. Yo, kuat. Lah iki ndak ya. Kadang-kadang belajar, masya Allah, mulai teko belajar ambung-ambungan tangan. Tak santai ya. Iya. Karena muridnya. Kita bukan masalah dicium tangannya atau enggak ya, takdimnya kurang sudah. Dan guru-guru kita yang soleh enggak peduli seperti itu. Mereka juga Allah alam ya. Mereka penguji atau bagaimana? Kadang-kadang tangan kita pun mau ditarik. Ya apa sih? Lah, enggak boleh. Ente bongol. Oh, yang cium-ciuman bisa. Lek anak pedok sandal kan. Paham ini? Enggak boleh. Jadi gila ya, dengarkan, kerusakan Islam, kehancuran Islam, satu, ketika orang di tengah Islam tadi itu hubbur riyasah, ketika cinta kepada kekuasaan. Kekuasaan itu bukan jadi presiden loh, bukan cuma itu tok, bukan jadi pejabat pemerintah, lah, kepingin ana juga mudirnya, ana juga ininya, itu hubbur riyasah itu. Dan terakhir sebelum orang itu menjadi arifin, al-arif billah, yang kita dengar al-arif billah, ya. Dengarkan, al-arif billah itu setelah ujian macam-macam, kok ilmuwan, kemudian ngamalkan ilmu, kemudian ngajar. Terakhir, sebelum diangkat oleh Allah menjadi wali min auliyaillah, itu harus keluar dari hatinya hubbur riyasah. Hubbur riyasah, cinta kepada kekuasaan. Ketika dia sudah hilang perasaan seperti itu, yastahiqku, dia berhak untuk menjadi walinya Allah. Kalau enggak bisa. Sudah. Jangan ini. Paham ya? Iya, sehingga itu berangkat di sana. Paham ya? Jangan, tunduk tetap. Guru kita jadikan diri kita bukan sandal, keseti. Hasil ini. Kalau enggak bisa. Di Andalusia itu, Spanyol, Andalusia, itu mengeluarkan orang-orang besar. Ya, seperti kita kenal ya, seperti Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Itu dari Andalusia, Spanyol. Kalau enggak salah, di Spanyol itu berkuasa Islam itu selama 3 abad. Tahu enggak hancurnya? Hancurnya sampai terkalahkan, sampai sekarang Islam sudah minoritas. Cuma tinggal kenangan tok, bangunannya, ininya dan sebagainya. Tahu enggak sebabnya? Karena ketika akhir itu terjadi apa? Perebutan kekuasaan. Sing iki kepengin dadi raja, sing iki dadi raja, kepengin dadi penguasa, itu masa tukaran dhewe, hancur, lemah dari dalam, diserang, hancur. Oh jangan, hilangkan perasaan itu, hilangkan. Nah, semoga dijaga oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Al-mu'alliman, mau ngajar. Tidak teranat itu ndak. Masya Allah ngajar ya. Hah? Apalagi guru-guru itu, masya Allah dulu ya. Ya Allah. Anak masih ingat, nggak gurunya gaya kapur ya. Saya tidak ono bapak papan gaya kapur ya. Gaya kapur.
Kemudian sampai pernah ngelihat salah satu guru kita orang dulu masih kecil-kecil tuh tetap guru, jangan berubah ente. Itu dulu guru anak. Lah, ndak ada dulu sampai saiki gurumu itu. Ngeluarkan dari apa? Tasnya itu loh. Tas-tas zaman biyen itu. Kita golek gosok ndak ono. Ngeluarkan penghapus digosok dewi. Kan dulu penghapus kan digobongan kayak roti biasanya kependok nang otak. Kan gitu, digosok ini. Padahal tahu dia tidak dapat bayaran loh. Tahu. Oh, tas. Ngajar. Enggak terlaknat ini. Ini yang mulia ini. Sing ribut karo dunya tok iku terlaknat. Mualliman. Terus apa? Muta'allim. Orang yang belajar, santri, santriwati. Oh iya. Makanya jadikan keluarga kita ini keluarga yang menuntut ilmu agama. Niatkan kalau memiliki istrinya istri anak ini beb, ndak bisa ini ajarono. Misalnya kedaden kan, kon golek uang sih ndak iso apa-apa misalnya, wis kadung musuh ati pegatan kan ndak enak tambah rame. Ya wis ajarono ngajari. Oh, rahmat, jangan khawatir. Sing lanang ngajar, sing wedok ngajar, anake yo ngajar. Yo pensiun, ya Jil. Ngajar. Terutama ngajar anak kecil, jangan disepelekan. Ya. Ngajar alif, lek dulu kan alif fathah a, alif fathah i, alif fathah u, a, i, u ya. Saiki mbok sistem Iqra ya wallahu a'lam sudah. Ya. Oh, Masya Allah dulu ya. Ngajar. Ya. Manfaat insyaallah ya, selamat insyaallah. Dijaga oleh Allah semuanya. Zikir langgeng, pengajar insyaallah diberikan kesabaran, santri diberikan sadar, diberikan manfaat dunia akhirat. Ala hadiniya wa qulna salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.